balik lagi di Mulkioli, dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini gua punya si JMS HG Sewar ZT Neon Purple versionnya. Video ini disponsori oleh Toritoy, toko online yang menjual Gunpla dan Transformer yang ada di Tokopedia dan Shopee. Toritoy for Mecha and Model Kit Editor. Waktunya giveaway lagi, dan kali ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia kita akan buat giveaway dengan tema foto Gundam Agustusan. Caranya gimana? Gampang aja. Kalian tinggal buat foto postingan Gundam kalian dengan tema Agustusan atau kemerdekaan dengan sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Dan di captionnya tinggal kalian tambah hashtag Gundam Agustusan. Kalian bisa upload dari tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli di Instagram. Nah, untuk sekarang pemenangnya kita akan pilih berdasarkan kesesuaian tema, kreativitas fotonya, dan bagus atau enggaknya fotonya. Jadi enggak di-spin lagi. Dan hadiahnya adalah Seng yang Astray dari Weimei. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2024. Yuk, kita ramaikan. Nah, ini dia si HG Sewar ZT Neon Purple versionnya dari JMS. Jadi ini yang versi warna hitam dan ungunya. Nah, si HG Sewar ZT itu sebenarnya ada dua versi HG-nya, yaitu yang warna putih dan yang ini. Dan ini kalian bisa dapatkan dengan harga 120.000, dimana udah pasti di Toritoys. Nah, jadi ini tuh dia jiplak dari barang limited editionnya Bandai. HG Sewar Z Neon Purple versionnya yang ekoplaknya. Dan tahu nggak kalian, harganya tuh mahal banget. Dan kalau gua cek harganya sampai di atas 1 jutaan. Dan bootlegnya kalian bisa dapat dengan harga 120 ribuan. Gila banget kan. Nah, by the way, si HG Sewar ZT ini diambil dari seri The Witch from Mercury, dimana dipiloti oleh si Lauda Jetta. Walaupun kemunculannya cuma sebentar, tapi ini memorable banget sih menurut gua, karena pertarungannya itu epic banget. Balik lagi ke HG Gundam Sewar ZT Neon Purple version ini dari JMS, katanya banyak review yang bilang kalau ini tuh bagus banget. Dan kali ini kita akan buktikan nih, apakah benar-benar bagus atau enggak. Langsung aja kita unboxing. Nah, jadi ini dia box art dari si HG Gundam Sewar ZT Neon Purple version dari JMS. Yang kemasannya nih lebih keren dibandingkan dengan versi yang biasanya. Dengan backgroundnya warna hitam kayak gini, dan ini ada gambar si Gundam Sewar ZT-nya. Dan ini merek JMS dan tulisan Cina di line warna ungu kayak gini. Di sini ada peringatannya dan tulisan-tulisan Cinanya. Di tempat yang lain kosongan kayak gini aja. Dari paket pembeliannya kita dapat ada satu kantong kayak gini. Di sini ada stand base-nya. Ini ada si stikernya. Stikernya tuh gede juga ya. Ini kayaknya buat DP-nya. Dan ini stikernya kita dapat dua nih, voice stikernya. Kemudian ini, kita dapat cuman dua kantong kayak gini. Dimana ini kita ada dapat water slide decals-nya kayak gini nih. Dan ini clear part-nya lumayan keren juga nih clear part-nya. Dan ini juga ada tulisan kayak gini nih, RE-nya. Dan ini si stikernya itu buat yang ekoplak kalau di Bandainya nih. Kita juga dapat manual book-nya kayak gini nih. Nah, ini tulisan JMS, dan gua nggak tahu nih ini manual book-nya itu sama persis kayak Bandai atau enggak nih. Karena gua jujur belum punya Bandainya sih. Dan ini nih dalamnya kayak gini aja ya, standar buat manual book HG lah. Nah, jadi di dalam kantongnya kita dapat 8 runner kayak gini. Cuman ada yang lucu nih. Untuk runner A sebenarnya
dia itu harusnya satu, tapi ini kayaknya dipecah-pecah jadi 4 runner kayak gini. Jadi ini harusnya bisa disatuin, ini bisa disatuin sebenarnya, cuman dipecah kayak gini. Jadi ada warna hitam, warna clear part biru, sama warna nih pink kayak gini nih. Ini kalau misalkan dilihat dari cetakannya tuh bagus banget sih. Ini detailnya juga bagus, panel lainnya juga bagus, dan kalau gua lihat sih nggak ada yang beleberan kayak gitu. Ini oke lah buat cetakannya. Nah, untuk runner B-nya ini dia warna hitam juga kayak gini, tapi ini agak beda dibandingkan dengan runner A. Jadi kalau runner A itu dia warnanya tuh agak glossy, kalau ini agak doff warnanya. Jadi agak beda nih nanti, mungkin ada separasi warnanya sedikit nanti. Nah, kalau misalkan di kamera juga ini agak kelihatan beda tuh warnanya. Ini lebih ke agak abu-abu kayak gitu. Kalau ini hitam pekat gitu ya. Dan runner C-nya ini dia. Kita dapat runner C warna ungu kayak gini. Dan ini bagus juga sih cetakannya. Dan bahannya juga ini menurut gue udah lumayan bagus nih. Kemudian ada runner D-nya. Ini clear part-nya kayak gini. Sekilas sih ini clear part-nya tuh bagus, jernih banget clear part-nya. Mudah-mudahan beneran jernih pas dipasang ya nanti. Dan kita juga dapat stand base-nya kayak gini. Dan gue suka bahannya keras kayak gini. Jadinya nggak akan meletoy-meletoy pas di sininya nih. Kemudian kita dapat 2 stiker kayak gini, dimana ini stiker buat si pedangnya nanti atau jadi backpacknya juga bisa. Kemudian ini stiker untuk bodinya. Kalau dilihat dari potongannya sih ini lumayan rapi sih menurut gua ya. Coba nanti kita lihat pas saat pemakaiannya, dan mudah-mudahan si lemnya itu bagus juga. Dan ini dia yang gua suka. Kita dapat water slide decals-nya nih. Kayak gini nih. Dan kalau misalkan kita lihat, kayaknya ini hampir sama kayak ini nih water slide decals-nya nih, yang ini nih. Nah, mungkin kalian bisa pilih antara mau pakai water slide decals atau pakai si foil stikernya. Tapi kalau misalkan diaplikasiin, gua yakin itu bakal keren banget. Karena ini warna pink keunguan kayak gini, dipakein di warna hitam, kayaknya bakal keren parah sih. Dan kita juga dapat water slide decals yang kayak gini nih. Ini kecil banget kayak gini, dan ini lambangnya RE, mungkin recycle ya. Karena dia itu di bandainya adalah Ecopla. Dimana si Ecopla itu, kalau nggak salah dia reusable sih, jadi ramah lingkungan. Tapi bener nggak? Kalau misalkan kalian tahu, coba komen di bawah. JMS ini benar-benar membahayakan buat Bandai. Gimana enggak? Selama proses perakitannya sama sekali nggak ada isu yang gue rasain. Snap-fitnya udah enak banget buat satuin part satu dengan part yang lainnya. Stikernya udah bagus banget, baik potongan maupun daya rekatnya. Dan sebagian besar part armornya udah undergate. Jadi nampaknya sudah diminimalisasi dengan baik walaupun dia warna hitam. Sim lainnya pun dia udah tersamarkan dengan sangat baik. Untuk water slide decal kalian bisa cari di Google petunjuknya. Nah, ini petunjuknya kayak gini. Karena keren banget kalau kalian pasangin kayak gini. Ini dia yang akan kita dapatkan setelah selesai rakit HG Sewar ZT JMS. Kita dapat body unitnya kayak gini, sepasang tangan mengepal, sebuah tangan terbuka, dan sebuah stand base. Dan yang jadi main aksesorisnya adalah Guardian, yang punya bentuk pedang gede kayak gini, dan ini gue suka banget sih sama bentuknya. Dan di sampingnya ada pegangan yang bisa kita keluarin buat dipegang dua tangan. Tapi yang gue suka banget adalah walaupun dia gede banget, tapi dia bisa dipegang dengan satu tangan dengan kokoh kayak gini. Join tangannya sih mantep banget. Dan guardiannya bisa kita buka begini, dan di sini ada pedangnya kayak gini. Dan kita juga dapat efek pedangnya. Begini aja nih udah keren banget. Dan bagian luarnya bisa kita pisah-pisahin jadi gunbitnya. Jadinya nih kayak gini nih keren banget. Nah, selanjutnya kita dapat beberapa konektor untuk guardiannya biar bisa beberapa mode aplikasi. Jadi pertama kayak gini, dimana gunbitnya di satu sisi aja kayak sayap terentang sebelah. Mode kedua kayak gini nih, dimana gunbitnya ditaruh di backpack kiri dan kanan kayak gini. Nah, mode ketiganya kayak gini, dimana sebagian gunbit di backpack dan sebagian di waist belakang. Dan mode terakhir yaitu keempat gunbitnya di bagian waist belakang kayak gini.
Nah, ini dia body unit dari HG Sewora ZT non purple version dari JMS. Dan ini gahar banget sih menurut gua. Secara desain nggak usah ditanya lagi, ini keren banget. Apalagi dengan warna hitamnya, sehingga menonjolkan kesan misterius dan mengintimidasinya. Kekurangannya dari warna gelap itu adalah detail panel lainnya nggak terlalu kelihatan, apalagi kalau dari jauh. Tapi untungnya, stikernya bagus, clear partnya juga jernih, plus dapat water slide decal. Jadi detailnya nambah keren dilihatnya. Secara proporsi badan entah kenapa mengingatkan gua sama HG IBO. Agak mirip-mirip nggak sih? Kalian ngerasa hal yang sama nggak sih sama gua? Gua nggak tahu ini memang kebetulan atau enggak. Body dan backpacknya tuh simple dengan kepala kayak Devil di Gundam IBO sih. Terutama kepalanya ngingetin banget sama Gundam di IBO. Tapi gua suka sih. Kepalanya kayak gini, bentuknya kayak iblis ya, dengan mata ungu, dua tanduk, dan desain bulatannya itu keren banget sih. Kepalanya ke atas ke bawah kayak gini, ke samping-sampingnya kayak gini, dan dia bisa diputar sampai 360 derajat. Untuk bodinya simple aja kayak gini, nggak neko-neko, tapi detail di balik clear partnya itu menarik perhatian. Bodinya ke depan ke belakang kayak gini, ke samping-sampingnya kayak gini, dan dia juga bisa diputar 360 derajat. Nah, ini dia shoulder pad dan tangannya, simple aja. Tapi di bagian ini kayak revolver ya. Dan dia pergerakannya ada butterfly joinnya, kemudian shoulder padnya ke atas ke bawah. Rentangan tangannya itu bisa sejauh ini loh. Bicepnya bisa diputer, dan tekukannya dia udah bagus banget karena dia udah double joint. Dan tangannya bisa diputer kayak gini. Waist depan simple kayak gini, dan dia bisa digerakin kayak gini. Waist belakang bentuknya unik dan ternyata dia juga bisa digerakin juga. Nah, ini dia kakinya. Sebetulnya kakinya nggak banyak neko-neko dan detailnya juga agak ketutup warna hitamnya. Tapi nggak terlalu jadi masalah buat gua karena kita dikasih water slide decalsnya. Permet score di kakinya clear banget ya. Dan bentuk kakinya kayak tapal kuda. Tapi bagian belakangnya desainnya beda dari yang lain kayak gini. Dan bagian ini bukan waist ya, tapi ini nyambung ke kaki. Dan ini kita bisa gerakin kayak gini. Artikulasi kakinya ke depan sejauh ini dan ke belakangnya sejauh ini nih. Nah, kemudian dia juga bisa split kayak gini. Tapi sayangnya pahanya itu nggak bisa diputar. Tekukan kakinya udah bagus banget kayak gini. Telapak kakinya bisa diputer ke samping-sampingnya kayak gini. Bagian depannya bisa kita gerakin, begitu pula dengan bagian belakangnya. Dan ini dia bentuk backpacknya yang simple dengan kedua boosternya. Dan boosternya kita bisa gerakin ke atas ke bawah. Dan bagian warna ungu ini bisa kita gerakin kalau dicolokin guardiannya. HG Sewora ZT non purple version dari JMS ini punya ukuran 13 sentian aja. Ya, rata-rata lah untuk ukuran HG. Dan pertama kita bandingkan sama HG Aerial, di mana Sewora ZT non purple ini punya vibes yang beda jauh ya, lebih dark dibandingkan Aerial. Selanjutnya kita bandingin sama Gundam Caliban, di mana Caliban dengan warna putihnya bisa lebih menonjolkan detail dan panel lainnya dibandingkan Sewora ZT. Dan terakhir kita bandingkan sama Daryl Balde yang sama-sama dibuat oleh Jetak Heavy Machinery. Daryl Balde lebih gede ya, dan kalau boleh jujur gue lebih suka Daryl Balde dibandingkan Sewora ZT. Nah, ini dia HG Sewora ZT non purple version dari JMS dengan guardiannya. Ini bener-bener keren dan impresif sih menurut gua. JMS lagi-lagi sukses banget mengcopy produk aslinya dengan kualitas yang bagus banget. Build quality-nya HG Sewora ZT JMS ini benar-benar bagus. Hasil jadinya nih rapi banget. Clear partnya jernih, stikernya potongannya bagus dan nempel sempurna. Bahkan nggak ada part yang gampang copot sama sekali. Kualitasnya jauh di atas barang-barang bootleg lainnya. Dan untuk playability-nya jangan ditanya. Si HG Sewora ZT ini punya join yang seret, artikulasinya juga bagus, plus guardiannya banyak banget gimmicknya. Dia bisa jadi gunbeat dan 4 mode nempel di bodinya yang sebetulnya bisa dikreasiin sesuka kalian juga. Jadinya gua puas banget pas mainin kit satu ini. Karena ya mulus banget selama proses mainin dan gak ada masalah. Coba deh yang udah punya HG Sewora ZT berbagi cerita. Jadi kesimpulan review kita untuk HG Sewora ZT non purple version dari JMS ini worth it banget sih kalau kalian beli.
Kalau kalian suka Gunpla warna gelap, ini wajib kalian punya sih. Tapi kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa beli yang versi biasanya. Dan keduanya bisa kalian dapat di Tori Toys. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni juga. Salam satu Gundam dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.